Shalom saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, berjumpa dalam live study edisi spesial Natal. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saya mau mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang berjemaat di Lifehouse Community maupun yang ada di tubuh Kristus lainnya. Kita semua adalah saudara dalam sebuah tubuh Kristus yang besar. Izinkan saya untuk membagikan pesan Natal pada kesempatan hari ini ya saudara, bahwa memang hari Natal ini hari yang biasanya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bahkan orang non-Kristen sekalipun menunggu-nunggu Natal. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah liburannya ya. Tetapi memang kondisi kita sedang tidak memungkinkan ya. Sedang ada pandemi besar ya. Kita sudah tahun kedua Natal kita harus diam-diam saja, but it's okay ya. Sebab saya percaya yang lebih penting dari Natal seharusnya bukan liburannya. Yang lebih penting dari Natal itu bukan perayaannya. Sebab kenapa? Tuhan Yesus juga bukan seperti anak kecil yang seneng kalau dirayain ulang tahunnya ya. Wah, kalau dulu masih kanak-kanakan kita paling seneng saudara ya. Kalau ulang tahun, wah apalagi orang tua kita rayain di sekolah, perayaan ulang tahun bersama teman-teman ya. Tetapi ingat, Yesus bukan seperti anak kecil yang seneng ulang tahunnya dikasih tepok sorai ya, tepok sorak-sorai, gegap gempita. Dan siapa yang bilang Tuhan Yesus lahir pada 25 Desember? Tidak sama sekali saudara ya. Tuhan Yesus kemungkinan besar justru tidak lahir dalam bulan Desember. Tuhan Yesus kemungkinan besar tidak lahir pada bulan Desember. Karena bulan Desember adalah musim dingin dan gembala-gembala sedang ada di padang. Tidak biasanya untuk gembala-gembala ada di padang ketika musim dingin. Biasanya tidak demikian. Itulah sebabnya para ahli sejarah lebih condong mungkin Tuhan Yesus lahir yang pasti bukan bulan Desember ya. Mungkin bulan September, bulan Oktober ya. September yaitu ulang tahun pernikahan saya ya. Tapi ya Tuhan Yesus kemungkinan katanya lahirnya bulan Oktober saudara ya. Tapi again itu tidak penting. Saya juga bersyukur kenapa Tuhan gak kasih belak-belakan. Nih loh, aku lahir sekian, ditulis. Enggak. Sebab memang itu gak penting saudara. Yang penting itu bukan kapan Yesus lahir ke dunia ini. Sebab Yesus bukan anak kecil yang dirayakan ulang tahunnya. Tetapi yang jauh lebih penting, untuk apa dia datang di dunia ini. Itu jauh lebih penting. Yang penting itu bukan soal kapan dia lahir di dunia ini. Kapannya gak penting. Yang jauh lebih penting, yang pertama, untuk apa dia datang ke dunia ini. Itu jauh lebih penting. Yang kedua, sudahkah dia lahir di hati, di hidup saudara dan saya. Itu yang jauh lebih penting. Gak penting soal lahir di mana, kapan. Yang penting sudahkah lahir di hidup saudara dan saya. Gak penting lahir di kelas VIP atau di palungan, di kandang atau di rumah sakit termewah pada saat itu. That's not the point. Itu gak penting sama sekali. Tetapi yang penting, sudahkah dia lahir dalam hidup kita? Kalau dia tidak lahir dalam hidup kita, maka semuanya sia-sia, semuanya percuma saudara. Memang setiap tahun orang sibuk merayakan Natal, hiasan-hiasan rumah. Silakan kalau saudara mau menghiasi rumah pada saat Natal. Tapi saya juga harus beritahu bahwa hiasan Natal itu bukan budaya orang Kristen mula-mula saudara ya. Bahkan orang Kristen mula-mula tidak merayakan Natal 25 Desember. Itu kan baru tradisi yang di kemudian hari yang diadopsi oleh Kekaisaran
Romawi, saudara. Oke, kita nggak perlu berdebat. Jadi kita nggak boleh dong, itu kan katanya perayaan Dewa Matahari. Kok malah dijadikan perayaan Tuhan Yesus? Again, that's not important. Buat saya, ketika Natal begini, biasanya ada banyak orang yang nggak pernah ke gereja tiba-tiba nongol. Ya, banyak orang yang nggak pernah dengar firman tiba-tiba mau dengar firman. Makanya ada istilah Kristen napas, Natal Paskah. Ya, Natal Paskah doang absen, titip absen. Karena dipikir yang penting Yesus ulang tahun, aku datang merayakan, nanti Yesus seneng. So bagi saya nggak penting. Ya, mau itu perayaan siapa, yang penting kita diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, itu jauh lebih penting. Barangkali orang yang nggak pernah datang ke gereja, yang nggak pernah mau dengar firman, tapi kali ini mau rayain ulang tahun Yesus pikirnya. Akhirnya dia mendengar kebenaran dan dijamah Tuhan. Haleluya, akhirnya Yesus bisa lahir dalam hidupnya. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Nah, orang sibuk merayakan Natal, memberikan hiasan-hiasan. Wah, apalagi kalau di luar negeri, saudara ya. Ketika saya di Australia dulu, itu kalau sudah mau Natal, wah semua dihiasi. Apalagi kalau saudara di Amerika atau di Singapura lah, coba lihat ya. Itu di Orchard Road kan kalau mau Natal, wah bagus, gedung dihias-hias. Kalau di Australia ada klaster-klaster perumahan yang warganya kompakan menghiasi rumahnya. Wah, kita sampai keliling ya, jadi banyak yang malam-malam datang ke perumahan itu untuk melihat rumah-rumah dihiasi. Bagus saudara, bagus sekali ya. Mereka merayakan Natal. Tapi again, my question is, gak salah saudara merayakan Natal bersama keluarga, gak salah kita menghias rumah kita. Tapi pertanyaan saya, pernahkah kita merayakan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Pernahkah kita serius merayakan Yesus lahir dalam hidup kita? Natal atau yang dikenal kelahiran Tuhan Yesus, itu tanda Tuhan Yesus datang untuk yang pertama kalinya. Tetapi siapkah saudara untuk Natal yang kedua, sekaligus Natal yang terakhir? Natal yang kedua sekaligus Natal yang terakhir itu akan terjadi tatkala Yesus datang di awan-awan permai bersama dengan orang kudus. Kedatangan Yesus kedua kali di bumi. Natal yang pertama, dia datang sebagai bayi kecil. Tapi nanti Natal yang kedua, dia datang sebagai raja yang berkuasa. Yesus tidak lagi datang seperti bayi mungil. Yesus tidak lagi datang sebagai bayi kecil. Tapi dia datang sebagai raja yang berkuasa, di mana segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku, kata Alkitab. It's okay, saudara mau merayakan Natal sekarang setiap tahun, saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan sampai kita tidak merayakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa sibuk mempersiapkan Natal tahunan kita, tapi kita suka lupa untuk mempersiapkan diri menyambut Natal yang kedua, Natal yang terakhir. Tatkala Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kalau rumah bisa kita hiasi, gedung-gedung dihiasi, jalanan dihiasi, semua dihiasi. Pertanyaan saya, sudahkah kita menghiasi batin kita untuk menyambut Natal yang kedua sekaligus yang terakhir? Jangan sampai rumah kita penuh gegap gempita, tapi batiniah kita kering kerontang. Jangan sampai hiasan-hiasan di gereja-gereja, di rumah kita sangat mewah sekali, tetapi batiniah kita compang-camping. Harus balance. 1 Petrus 3 ayat yang keempat kita mau lihat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah
yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kalau kita bisa menghiasi rumah, kita bisa menghiasi gereja, menghiasi toko, menghiasi gedung-gedung, sudahkah kita menghiasi batiniah kita menyambut Natal yang kedua, Natal yang terakhir, tatkala Tuhan Yesus datang? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam kalbu kita, dalam batiniah kita. Sebab kita adalah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang kita hiasi dengan pohon Natal, itu bangunannya, itu sarananya, itu fasilitasnya. Tetapi gereja yang sebenarnya esensinya ada pada orang-orangnya, yaitu saudara dan saya. Yang disebut mempelai Kristus itu bukan bangunannya, tetapi persekutuan orang-orang percaya. Saya hati-hati gunakan kata ini, persekutuan orang-orang percaya. Karena jelas kekristenan sejak semula adalah hidup bersekutu. Kekristenan gak bisa soliter, kekristenan gak bisa sendirian. Tetapi membutuhkan sebuah persekutuan. Kita udah di musim pandemi, orang gereja online terus. Ya, saya nggak salahkan gereja online, ya. Tetapi jangan sampai saudara kehilangan persekutuan. Saya percaya Tuhan hadir di segala tempat. Sebab ada orang yang bilang sama saya, "Pastor, saya nggak mau offline lagi, enakan online di rumah." Ya, saya tidak bilang yang ibadah online di rumah itu dosa besar. Enggak, kita pun live streaming online. It's okay. Tapi saya mau pastikan saudara jangan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan orang percaya. Keuntungan ketika kita datang offline, kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman yang lainnya. Ini masalah persekutuannya. Kalau di kitab Ibrani ada, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bukan soal praktek agamawinya, enggak. Persekutuannya jangan sampai kita menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Persekutuannya, sebab gereja Tuhan itu persekutuannya bukan soliter, bukan individu. Nggak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. Sebab besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara perlu persekutuan yang menajamkan saudara. Saudara perlu persekutuan yang menghiasi batiniah saudara. Kekristenan bukan dibentuk Tuhan seperti Tarsan di hutan yang diasah sama simpanse dan gorila. Kita butuh persekutuan, ya. Nah, kalau ibadah offline itu selain persekutuan, ya, saudara juga lebih konsen. Kalau di rumah kadang-kadang, ya, sambil ikut ibadah, sambil bentar-bentar ngomong telepon, belum lagi tukang somai dari luar, somai, ya bang, tunggu bang, ya. Nah, gangguannya banyak. Ya. So again, di sini kita membutuhkan perhiasan batiniah. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Rumah dihiasi, haleluya buat itu. Gereja dihiasi, haleluya buat itu. Tapi dengar baik ini, lebih baik rumah dan gereja enggak dihias, tapi manusia batiniah kita dihias untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang-orang yang hidupnya Yesus sudah lahir dalam hidupnya, pasti manusia batiniahnya dihiasi. Enggak setahun sekali,
Ya kalau hiasan rumah, hiasan gedung setahun sekali. Tapi kalau Yesus lahir di hidup kita, kita menghiasi batin kita setiap hari. Wah, itu yang hebat saudara ya. Makanya pastikan Yesus itu harus lahir dalam hidup kita. Kalau enggak repot saudara. Nanti kita cuma menghiasi setahun sekali. Kristen napas tadi. Wah, kalau udah mau Natal, udah mau ke gereja, Tuhan, ampun Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Wow, dari 1 minggu sebelum ke gereja hidup hati-hati, hidup nggak semaunya, bicara nggak kotor. Wah, soalnya kenapa? Minggu depan mau ke gereja ngerayain happy birthday Yesus gitu. Tapi kalau Yesus lahir dalam hidup kita, saudara, kita merayakannya setiap hari. Makanya kita hiasi hidup kita setiap hari. Nggak tunggu Natal. Nggak tunggu hari Natal. Maksud saya, nggak tunggu bulan Desember. Tapi setiap hari hidup kita. Manusia batiniah kita yang kita hiasi di hadapan Tuhan. Dan hebatnya manusia batiniah, saudara, itu bisa kita hiasi terus-menerus. Kalau manusia lahiriah, kita hiasi gimana pun, keriput juga. Manusia lahiriah ada batas umurnya. Dulu kita muda kuat, makin tua gak bisa. Makanya suka ada orang yang bilang gini kan, ingat umur, ya kan? Ingat usia, usia gak bisa dibohongin, kan gitu. Tapi yang namanya manusia batiniah, waduh, justru itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu rumusan sebenarnya untuk manusia batiniah, bukan untuk bapak-bapak nakal ya. Coba kita lihat sebentar satu ayat lagi dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu 2 Korintus 4 ayat 16 ya, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Lihat, manusia lahiriah ini bisa kita hiasi, tapi sifatnya merosot. Ya, kalau ibu-ibu tanam benang, botok, suntik sana, suntik sini biar nggak ada kerutan, tetap Bu, penuaan itu nggak bisa kita tolak. Memperlambat bisa sedikit, tapi nanti kalau mau 71 rasa 17 nggak bisa. Nggak bisa. Apapun yang lahiriah, dihiasi gimana pun, tetap grafiknya menurun. Ya, mau apapun, mau badan kita, mau benda, dihiasi gimana pun grafiknya menurun. Tapi kalau manusia batiniah, lihat nih. Namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Manusia batiniah itulah yang dihiasi semakin indah. Kalau manusia lahiriah dihiasi bagaimanapun, grafiknya turun. Tapi kalau manusia batiniah semakin dihiasi, grafiknya akan semakin naik. Dan gereja Tuhan yang dikatakan mempelai Kristus adalah manusia batiniah kita. Manusia batiniah adalah persiapan Natal terakhir kita. Mendandani manusia batiniah adalah persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi ini. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Manusia lahiriah kita pasti jadi tua. Orang diem gak ngapa-ngapain pun jadi tua. Tiap hari mengurung diri di kamar, makan mie instan, jadi tua juga. Tapi untuk menjadi dewasa, itu dibutuhkan pilihan-pilihan. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan sebuah usaha keras. Dan kalau manusia batiniah kita mau didandani, kita mau dewasa dalam Tuhan, gak ada cara lain. Manusia batiniah kita harus didandani.
Saya mau mengingatkan kita semua, jangan sampai kita cuma sibuk merayakan Natal di gereja. Kita sibuk merayakan Natal setahun sekali, tapi kita nggak pernah serius melahirkan Yesus, atau Yesus nggak pernah dilahirkan dalam hidup kita. Itu ironi. Kalau di luar sana Natal itu, kalau untuk orang Barat, itu sudah kayak orang Chinese punya Xinjia, saudara. Itu perayaan terbesar, bahkan semua keluarga besar kumpul. Yang ateis pun kumpul, semua kumpul. Karena itu memang mereka merayakan kumpul-kumpul keluarga, bukan merayakan Tuhan Yesus, enggak. Tapi kalau saudara dan saya, enggak bisa begitu. Mungkin saudara bilang, Pastor, tahun ini Natal, saya enggak bisa beli baju baru. Siapa yang bilang Natal harus pakai baju baru? Who said that? Yang harus baru terus-menerus adalah manusia batinia kita. Dulu ada yang bilang, Pastor, saya sedih banget. Natal ini saya nggak bisa beliin anak-anak saya baju baru. Pertanyaan yang pertama, kenapa Natal harus selalu baju baru? Kenapa Natal selalu harus baju baru? Yang harus baru, yang harus diperbaharui sehari ke sehari kata Alkitab, itu manusia batinia kita, bukan pakaian kita. Dulu kalau orang-orang seperti itu datang kepada saya akan jelaskan, baju nggak harus baru. Oh, bukannya saya pelit nggak mau kasih baju baru atau nggak mau beliin. Saya akan beliin pun, saya akan kasih pun bukan di Natal. Kenapa? Membentuk pola berpikir, jangan dipikir Natal harus baju baru. Kalau nggak baju baru, dosa besar, kayak ada yang kurang. Enggak, hidup kita tidak menjadi lengkap karena perhiasan manusia lahiriah. Itu prinsip. Jangan sampai hidup kita berasa lengkap karena manusia lahiriah kita. Ketika kita bisa beli barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan, emas yang gede, berlian yang gede, kalau perlu berlian bisa buat timpuk kucing, baru kita merasa lengkap. Kan enggak. Harusnya hidup kita lengkap dengan manusia batinia yang dibaharui sehari ke sehari. Enggak salah, saudara, kalau perayaan Natal mau pakai baju baru, kalau itu memang saudara sanggup, silakan. Tapi jangan lupa, yang harus baru tiap hari manusia batiniahmu. Manusia batiniahmu. Dan saya berdoa kita semua terus-menerus dibaharui Tuhan. Bukan hanya Natal kita rayakan, Happy Birthday Yesus. Yesus bukan anak kecil yang mau dirayakan ulang tahunnya. Yang paling penting adalah kita tahu untuk apa ia dilahirkan, dan dia sudah lahir dalam hidup kita. Dan yang kita tunggu itu bukan Natal 25 Desember tiap tahunnya. Yang kita tunggu sekarang, Natal kedua, Natal yang terakhir, di mana Tuhan Yesus akan datang bersama para orang kudusnya, menjemput kita yang hidupnya sepadanan dengan kebenaran Injilnya, yang menghiasi manusia batiniah kita, akan dijemput oleh Tuhan dan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Happy Christmas. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa, mari matraikan kebenaran firman-Mu ini dalam lubuk hati nurani setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, besok di Lifehouse Community tetap ada ibadah offline jam 9 di Wang Plaza lantai 2. Wang Plaza itu adanya di Jalan Panjang di Jakarta Barat, Jalan Panjang Kafling 18, itu dekat belokan Taman Ratu, seberangnya Sunrise Garden ya. Saudara bisa bertatap muka, kita berjumpa di sana. Ya, tetapi kalau saudara hanya bisa dari online karena saudara jauh, berhalangan, atau ada di tempat lain, tetap ada online di Lifehouse Community YouTube channel. Maka saudara harus subscribe itu. Ya, jam 9 kita tayangkan live streaming, dan itu kita rerun terus ya sepanjang hari. Dan jangan lupa juga subscribe Lifehouse Music. Di sana ada pujian penyembahan yang memberkati saudara-saudara semua. Dan juga jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community, sebab ada live message renungan harian
yang juga akan memberkati kita semua. Saudaraku, Merry Christmas, dan pastikan Yesus lahir dalam hidup kita. Selamat berdandan manusia batinia, bukan hanya lahiriah, tetapi manusia batinia kita harus dibaharui sehari ke sehari. God bless you.